Saudara, buah apa yang harus keluar dari diri kita? Buah apa? Yang pertama, buah pertobatan. Bertobat itu apa, saudara? Metanoia. Berbalik, pola pikirnya berbalik. Metamorfosa. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, kita tidak mengalami metanoia. Yang dulunya paradigma kita ini paradigma duniawi, fokusnya perkara-perkara duniawi. Bahkan ketika kita mencari Tuhan pun untuk kepentingan perkara duniawi. Harusnya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melekat dengan Yesus, kita mengalami yang namanya metanoia, berbalik dari pola pikir duniawi menjadi pola pikir kerajaan Allah. Harus metanoia, itu yang Tuhan nantikan. Kalau kita belum mengalami metanoia, ya kita hanya terjebak kepada agamawi, sehingga orang gak bisa membedakan waktu kita Kristen dengan belum Kristen sama aja. Kita melayani dengan tidak melayani sama aja. Pola pikirnya duniawi. Ini harus keluar, saudara. Paradigma ini harus diubah. Metanoia, metamorfosa, seperti perubahan telur kepada ulat, ulat kepada kepompong, kepompong kepada kupu-kupu. Kupu-kupu nggak mungkin kembali kepada kepompong, kepompong nggak mungkin kepada ulat lagi, ulat nggak mungkin bisa berubah lagi menjadi telur. Orang Kristen, kalau kita betul-betul bertobat, engkau tidak akan mampu lagi kembali ke masa lalumu. Gak mungkin. Atau kalaupun engkau kembali, engkau tidak bisa menikmati. Engkau tidak mampu menikmati lagi itu. Kenapa kita bisa menikmati dosa? Karena kita belum mengalami metanoia. Belum. Jadi kalau ada orang bilang gini, Kak Fri, dia itu dulu orangnya sungguh-sungguh loh cinta Tuhan, Kak. Lu kok sekarang kok murtad? Percayalah, dia belum pernah cinta Tuhan. Belum pernah. Pura-pura cinta Tuhan, iya. Iya. Orang kalau sudah bertobat sungguh-sungguh gak mungkin kembali. Dia gak punya kemampuan untuk kembali. Tapi Yudas kenapa? Yudas gak pernah bertobat, saudara. Kalau saudara baca nanti di Alkitab, Yudas itu nggak pernah memanggil Yesus Tuhan. Dia memanggil Yesus itu guru. Sekalipun 3,5 tahun dia ikut Tuhan, dia tetap mata duitan. Dia suka nyolong uang gereja, saudara. Dia nggak pernah metanoia. Beda dengan Petrus. Petrus pernah mengalami metanoia. Walaupun dia jatuh, walaupun dia sempat meninggalkan Tuhan, dia kembali lagi. Karena dia sudah tidak nyaman dengan kehidupannya yang lama sebagai nelayan. Udah gak nyaman. Mari saudara, mari kita gumulkan ini. Sudahkah saya mengalami metanoia? Metanoia itu dari dalam, bukan dibuat-buat supaya kelihatan alim, pura-pura alim. Enggak. Ada sebuah kekuatan dari dalam yang memampukan kita untuk tidak lagi tertarik dengan dosa. Saya pernah cerita pengalaman saya ketika saya mengalami metanoia, saudara. Begitu saya isap rokok itu langsung mau muntah, saudara. Saya lihat pornografi itu langsung mau muntah, saudara. Udah gak nyaman tubuh lagi menerima. Mau bohong itu, saudara ya. Begitu bohong itu hati itu, waduh gak nyaman, stres, saudara, stres. Punya niat jahat sama orang lain, waduh ini gak nyaman. Akhirnya, aduh Tuhan ampuni saya. Jadi kalau ada orang Kristen katanya sudah bertobat, masih punya niat jahat, masih punya dendam, sakit hati, berarti dia perlu metanoia. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, bro, metanoia bro, bilang. Kalau enggak berbuah, bilang.